Shalom, puji nama Tuhan. Kita berada di tempat ini bukan karena kekuatan kita, tapi karena kasih Tuhan yang begitu besar kepada kita, sehingga kita bisa mengalami kemenangan demi kemenangan oleh karena nama Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya kabar kita saat ini dahsyat dan luar biasa. Mari sebelum kita memuji memuliakan nama Tuhan, sebelum kita masuk dalam hadirat-Nya, mari kita ambil saat teduh. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur atas kasih anugerah-Mu di sepanjang hidup kami Tuhan. Tanpa Engkau kami tidak mampu apa-apa, karena Engkaulah sumber kekuatan kami, Engkau sumber damai sejahtera kami. Kami percaya Tuhan, Engkau yang menuntun setiap langkah hidup kami. Saat ini Tuhan, kami akan memuji memuliakan Engkau. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, karena Engkau Allah yang bertahta di atas pujian. Terima kasih Tuhan, kami akan mulaikan ibadah kami saat sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ku menang, ku menang. Yesus adalah penolong kita. Dia sumber damai sejahtera bagi setiap anak-anaknya yang percaya kepadanya. Karena hanya Yesus jawaban hidupku. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita sambut dengan pujian Kalaku Cari Damai. Hanya ku temui di dalam Yesus.
Bersamamu kami kuat Tuhan, bersamamu kami tidak akan goyah, karena Engkau selalu memegang tangan kami. Jangan sampai Tuhan lepaskan tangan kami Tuhan, hanya Engkau Allah pengharapan hidup kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Mari Tuhan berfirman-Lah. Hati kami telah siap untuk Tuhan bentuk. Jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran akan firman-Mu Tuhan. Jadikan kami sebagai pelaku firman-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Selanjutnya mimbar saya serahkan kepada hamba-Nya. Kami bersyukur malam hari ini Bapa Surgawi, kalau Kau beri kesempatan kami untuk beribadah. Kami percaya Engkau memberkati kami melalui kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu malam hari ini memberkati serta membekali setiap kami, untuk kami lebih berharap dan lebih mempercayai Engkau di dalam hidup ini. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa syukur kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang saat malam hari ini mengikuti acara ibadah malam hari ini. Saya percaya kita ada dalam suasana damai sejahtera. Sekalipun yang saya bawakan malam hari ini adalah tentang doa dari Nabi Habakuk. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau simak firman Tuhan malam hari ini di dalam Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai 19. Demikian bunyi firman Tuhan. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. 18. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. 19. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Haleluya. Saudara-saudara, ini merupakan satu pernyataan dari seorang hamba Tuhan, yaitu Nabi Habakuk. Ketika dihadapkan dengan keadaan yang enggak baik, yang saya rasa membuat dia kecewa, putus asa. Saudara, dalam keadaan pohon ara tidak berbunga, anggur tidak berbuah, ladang-ladang tidak menghasilkan, kambing domba terhalang, tidak ada lembu di dalam kurungan. Bayangkan saudara, keadaan yang tidak enak, keadaan yang tidak nyaman. Itu bisa terjadi bukan zamannya Habakuk saja, tetapi dalam kehidupan kita sehari-hari hal yang demikian bisa terjadi saudaraku. Bisa hal ini menimpa kepada setiap siapapun. Keadaan yang enggak baik, yang enggak nyaman ini bisa kita hadapi. Saya percaya, apalagi di saat-saat ini semua enggak baik, semua enggak enak, semua enggak nyaman saudara. Tapi saudara,
Di dalam Tuhan Yesus ada pengharapan yang pasti. Tidak pernah terlambat Tuhan menolong kita. Dia tidak pernah lupa akan setiap janji-janjinya yang selalu disiapkan untuk menolong saudara dan saya. Sebab itu saudara-saudara, dikatakan Habakuk mengalami hal yang sedemikian. Tapi satu hal, dia selalu bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah. Artinya saudaraku, dalam keadaan kondisi yang gak baik pun Tuhan selalu siap membuat kita bersorak-sorai, membuat kita beria-ria. Tinggal bagaimana sikap hati kita, sikap hidup kita kepada Tuhan. Ketika kondisi yang gak baik membuat kadang, apakah kita bersungut-sungut atau mengucap syukur kepada Tuhan? Mari saudara, keadaan boleh gak baik, keadaan boleh gak nyaman, tapi ikuti kehidupan Habakuk. Selalu bersorak-sorak, selalu beria-ria. Jadi ada Habakuk itu tidak melihat persoalannya, tidak melihat masalah tantangan yang ada. Dia satu perkara, dia mempercayai Tuhan. Tuhan Allahku itu kekuatanku, saudara. Tidak ada kekuatan apapun di dunia ini yang sanggup mengalahkan kekuasaan Tuhan. Amin, saudara. Mari Bapak Ibu Saudara, mungkin saudara lagi kejepit, lagi terdesak keadaan, bukan ekonomi, kesehatan. Tetap percayai Tuhan bahwa saudara dan saya punya Tuhan yang Maha Kuasa, yang berkuasa menjadikan kekuatan kepada saudara dan saya, menjadikan saudara menjadi pemenang-pemenang di dalam Tuhan. Ya, kekuatanku membuat kakiku seperti kaki rusa, saudara. Saudara tahu rusa ya? Rusa itu sukanya di air, cari air. Demikian dengan kita. Saya percaya Habakuk punya pengalaman yang baik. Ya, dalam Mazmur 42 ayat 2 dan 3 dikatakan, mari coba kita buka ya, Mazmur 42 ayat 2 dan 3. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Saudara, kita lihat bagaimana Habakuk mempunyai satu sikap hati yang indah di hadapan Tuhan. Satu punya kerinduan seperti rusa mencari air. Ya, saya percaya anak-anak Tuhan yang diberkati Tuhan malam hari ini melalui kebenaran firman Tuhan, miliki sikap hati yang selalu rindu kepada Allah. Maka saudara akan dipuaskan, saudara akan dikenyangkan saudara oleh Tuhan. Apapun yang kita hadapi, Dia bertanggung jawab atas kehidupan kita. Dia tidak akan lupa dengan janji-janjinya. Ya, ingat itu. Dia tidak akan lupa. Dia tidak akan ingkar janji. Pertolongannya tidak terlambat dan tidak pernah terbatas. Tidak ada perkara yang mustahil yang tidak dapat dikerjakan oleh Tuhan. Mungkin saudara katakan, nggak mungkin ini, nggak bisa. Saudara, apa yang tidak bisa Tuhan lakukan? Semua Tuhan itu serba bisa. Ya, bukan seperti kita terbatas. Saudaraku, ya jangan sampai ya ketika ada persoalan kita bersungut-sungut, menyalahkan si A, si B, menyalahkan Tuhan. Tidak, saudara. Semua seizin Tuhan, diizinkan kekurangan, diizinkan penyakit. Tuhan mau melihat sampai di mana hati kita percaya, ya sampai di mana kerinduan kita kepada Allah. Karena cuma satu Tuhan satu-satunya yang dapat menyelesaikan masalah kita. Benar saudara ya? Ya, cari Tuhan, dekat dengan Tuhan. Jangan pernah kita jauh dari Tuhan, saudara, karena sesuatu lalu kita malas, ya. Jangan putus asa,
Jangan patah semangat di dalam Tuhan. Ya, 1000 boleh jatuh sebelah kiri, selaksa sebelah kanan, Dia terus menopang kita. Saudara dan saya cuma menjadi penonton, kata Mazmur pasal 91. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, ya, untuk saudara menjadi kuat, memiliki kaki yang seperti kaki rusa, ya, miliki kerinduan yang besar untuk mencari Tuhan. Ia akan membuat kakiku seperti rusa. Ia membiarkan aku berjejak. Jadi ketika persoalan itu datang, Tuhan itu izinkan untuk kita itu menginjak-injak masalah kita. Bukan kita yang diinjak-injak, kita yang menginjak masalah. Ya, bersama Tuhan kita lakukan perkara besar. Ya, bukan masalah yang akan menginjak kita, tetapi kita yang akan menginjak masalah. Karena di dalam hidup kita itu ada Tuhan, saudara. Saudara dan saya tidak dibiarkan yatim piatu oleh Tuhan. Segede apa, seberat apa persoalan saudara, miliki hati yang rindu, hati yang lapar dan haus akan Tuhan. Ini modal kita, saudara. Ini modal dari Habakuk. Daud pun juga seperti itu. Orang-orang di dalam Alkitab ini cuma rinduannya kepada Tuhan. Mari saudara, ya, tetaplah rindu kepada Allah. Ya, mungkin tadi lagu-lagunya pas dengan ini, ya, dengan yang saya sampaikan. Tidak ada damai, ya. Kalau ada masalah itu biasanya nggak ada damai, yang ada sungut-sungut, saudara. Tetapi mari malam hari ini melalui kebenaran firman Tuhan, ya, kalau kau saudara ingin mengalami damai sejahtera, cari Tuhan. Seperti rusa yang rindu akan air, ya, supaya jiwa kita tidak kering, tapi jiwa kita terus aliran-aliran surgawi itu mengalir melimpah-limpah di dalam hidup kita. Saudara-saudaraku, ya, Tuhan tidak akan biarkan saudara dalam kekurangan, ya, dalam tekanan, dalam apapun, ya. Penjaga Israel tidak pernah terlelap, saudara. Dia penjaga kita, apapun keberadaan kita, Dia ada di dalam hidup kita, Dia ada di dalam masalah kita, saudara. Kita harus tetap percaya, ya. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku selalu mau rindu kepada Engkau, Tuhan. Beri aku hati yang rindu, yang lapar, yang haus akan Engkau, sehingga aku mampu berjejak di atas persoalanku, di atas pergumulanku. Saudara, saya tutup, ya, khotbah saya malam hari ini, ya. Saya percaya, ya, saudara yang mendengarkan diberkati firman Tuhan, ya. Dalam Yohanes pasal 15 dikatakan, Yohanes pasal 15 ayat yang kelima, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Oke, saudara, tinggallah tetap di dalam Tuhan, tinggallah tetap dalam ajaran Tuhan, dalam hadiratnya, ya. Maka saudara akan dimampukan, akan disanggupkan, akan dicakapkan melewati hari-hari yang gelap, hari-hari yang kelam. Dia ada bersama kita. Tak sedetik pun Tuhan melepaskan, meninggalkan kita, saudara. Kita biji mata Allah, dipelihara, dibela oleh Tuhan, saudara. Sebab itu mintalah satu kekuatan, power dari Tuhan. Kuatkan aku, Tuhan, untuk terus seperti rusa yang lapar haus mencari Engkau. Karena kekuatan itu datangnya dari Tuhan. Allah itu sumber kekuatan, sumber segala sesuatu. Saya percaya malam hari ini kita diberkati oleh firman Tuhan. Mungkin sangat pendek, ya, renungan firman Tuhan, tetapi biarlah itu menyegarkan jiwa kita. Mungkin beberapa bulan ini kita rodok lesu, saudara, ya, rodok lesu, tetapi mari renungkan firman Tuhan, ya. Miliki sikap hati, ya, yang selalu rindu dan haus kepada Tuhan, ya. Ingat, ya, dalam Matius
Matius pasal 5 itu ya dikatakan saudara ya. Matius pasal 5 ayat yang ke berapa itu ya, satu ayat lagi ya. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, mereka akan dipuaskan ya. Saudara akan dipuaskan ketika menghadapi hari-hari yang enggak baik, hari-hari yang enggak enak ini saudara. Kita akan merasa puas. Matius pasal 6. Matius pasal 5. Ayat yang ke-6. Matius pasal 5 ayat ke-6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Ya, kalau kita memiliki hati yang selalu rindu seperti rusa tadi, saudara, kaki kita semakin dikuatkan di dalam Tuhan untuk melewati pencobaan-pencobaan, melewati rintangan-rintangan yang ada di depan kita. Kaki kita perlu dilatih, ya, perlu dilatih. Sebab itu, biarlah kita terus, ya, hanya mempercayakan hidup ini kepada Tuhan. Terus miliki rasa lapar, rasa haus kepada Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Gembala. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa bersyukur buat kebenaran firman Allah yang telah kita terima sore hari ini. Bapak Surgawi, kami bersyukur, kami bangga punya Allah seperti Allahnya Habakuk. Di tengah-tengah keadaan dunia, di tengah-tengah keadaan saat itu, kelam tidak menghasilkan apa-apa yang dihadapi Habakuk. Namun Habakuk tidak bersungut-sungut. Dia tahu bukan hasil dari dunia yang memberikan pengharapan, tetapi sukacita yang dari Tuhan. Itulah sumber kekuatan bagi kami untuk kami terus berjalan bersama-sama dengan Engkau. Semuanya boleh tidak menghasilkan apa yang dari dunia, tetapi kami tahu apa yang Tuhan berikan kepada kami itu cukup semuanya bagi kami. Kalau kami dapat hidup hari ini di masa pandemi COVID-19, kami percaya bukan karena kuat dan gagah kami, tapi kebenaran firman-Mu itulah yang memotivasi kami. Seperti apa yang dikatakan oleh Habakuk, sekalipun pohon ara tidak berbuah, hasil bumi, ladang kami semuanya hilang, habis, namun Habakuk tetap beria-ria di dalam Tuhan, karena sumber kekuatan kami bukan dari dunia, tapi dari Yesus. Engkaulah sumber segala berkat, dan setiap orang yang menaruh harap kepada Tuhan Yesus tidak pernah dikecewakan. Biarlah kebenaran firman-Mu terus memotivasi kami di tengah-tengah keadaan yang saat ini tidak menyenangkan bagi kami, tapi hati kami penuh ucapan syukur karena kami tahu di dalam Tuhan semuanya akan Tuhan cukupkan. Karena Tuhan sendiri berkata, mengucap syukurlah di dalam segala perkara, karena itu yang dikehendaki Tuhan bagi kami orang-orang percaya. Berkati kebenaran firman-Mu, meteraikan dengan Roh Kudus di dalam hati kami. Hamba-Mu berhenti, tetapi Allah Roh Kudus akan meteraikan firman-Mu, menyempurnakan lebih jauh apa yang ada di dalam hidup kami. Kekhawatiran kami mau belajar menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan.
karena di dalam Tuhan kita memperoleh pengharapan yang tidak pernah bisa diberikan oleh dunia, tetapi di dalam Yesus pengharapan itu tidak pernah mengecewakan. Terima kasih Tuhan, biarlah kebenaran firman-Mu membuat kehidupan kami terus hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Kami percaya hari-hari ini sekalipun ekonomi kami mungkin menurun, tapi kami tahu berkat yang dari surga itu mengalir di dalam hidup kami tanpa henti-hentinya. Terima kasih Tuhan buat karya Roh Kudus yang selalu menyertai kehidupan kami. Firman-Mu tidak pernah berhenti. Firman-Mu terus mengiang di dalam telinga kami, supaya kami boleh bersyukur buat waktu-waktu sekarang ini. Karena kami punya Allah yang berjanji sekali-kali Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita akan mengakhiri ibadah raya ini. Kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mengangkat satu pujian. Terima kasih oh Tuhanku buat keselamatan jiwaku. Terima kasih oh Tuhanku buat keselamatan jiwaku. Amin. Segala pujian, kemuliaan, kebesaran, kejayaan kami kembalikan kepada Tuhan kami Yesus Kristus namanya, yang selalu memberikan pengharapan yang penuh sukacita di dalam hidup kami. Karena kami tahu setiap orang yang menaruh percaya kepadamu, selalu kami dicukupkan, kami diberkati. Kami tidak kekurangan sesuatu yang baik, karena Allah kami Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, memberkati setiap umat ketebusan-Mu di mana kami berada. Kami tidak lupa mendoakan negeri kami, bangsa kami. Tuhan berkati negeri kami yang hari-hari ini mengalami keterpurukan. Tetapi kami percaya saatnya akan tiba. Tuhan sendiri keadaan negeri, bangsa, kota di mana kami berdiam diri. Karena kami tahu kami punya Allah Immanuel yang selalu menyertai kehidupan kami. Berkati anak-anak-Mu di desa, di kota, di pelosok terpencil sekalipun. Kami percaya Tuhan akan menolong kami, Tuhan mencukupkan, dan Tuhan sudah menyelamatkan jiwa kami, sehingga kami boleh bersuka cita di dalam Engkau. Karena kami tahu sukacita yang dari Tuhan itulah sumber kekuatan kami.
berkat yang daripada Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, menyertai kita semuanya mulai petang hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Yang percaya katakan amin. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semuanya. Pulanglah dengan berkat damai sejahtera yang dikerjakan oleh Roh Kudus lewat kebenaran firman-Nya.